Peta umpet. Permainan masa kecil yang tampaknya tak berbahaya. Tertawa, bersembunyi, dan dihitung sambil menutup mata. Tapi tak semua permainan diciptakan untuk dimainkan sembarangan. Di sebuah desa kecil di dataran tinggi Jawa Barat, petak umpet menjadi bagian dari budaya lama. Tradisi yang tidak lagi dilakukan sejak tahun-tahun kelam. Namun generasi baru yang tak pernah mendengar kisah aslinya mencoba menghidupkannya kembali. Dan permainan itu pun berjalan. Tapi mereka tidak tahu jumlah pemain bukan 6, melainkan 7. Hari itu sore, langit redup dan angin bertiup malas. Sekelompok anak remaja, sebagian besar kelas 2 SMP, berkumpul di rumah tua yang sudah lama kosong di pinggir desa. Rumah itu dulunya milik seorang dukun tua yang hilang secara misterius saat kerusuhan tahun 1998. Sejak saat itu, rumahnya dibiarkan terbengkalai, dimakan lumut dan rayap, namun tetap berdiri kokoh. Para orang tua melarang siapapun masuk, tapi rasa penasaran anak-anak remaja lebih kuat dari nasihat dan larangan. Ada 6 anak yang masuk ke rumah itu. 6 orang, masing-masing membawa senter dan cemilan. Mereka ingin bermain petak umpet malam hari. Ide yang terdengar lucu dan menantang. Tidak ada listrik, tidak ada suara kendaraan. Hanya mereka, kegelapan, dan rumah kosong dengan 2 lantai, dan banyak sekali lemari tua. Mereka menyusun peraturan. 1 penjaga, 5 bersembunyi, dan bergiliran setiap 5 menit. Mereka tidak sadar, sejak awal mereka tidak pernah benar-benar sendiri. Permainan dimulai, lampu dimatikan, hanya senter dan suara langkah kaki yang menjadi penanda. Yang jadi penjaga pertama menghitung sambil menutup mata, menempel ke dinding tua yang dingin. 1 demi 1, 5 anak lainnya berlarian mencari tempat sembunyi. Lantai atas, lemari kosong, kolong ranjang, belakang tirai tebal berdebu. Mereka tertawa pelan, menahan napas dalam gelap. Tapi seseorang menyelinap di antara mereka. Seseorang yang tidak mereka kenal. 5 menit berlalu. Penjaga mulai mencari. Lorong-lorong rumah berdesah seperti bernapas. Kayu lantai berderit meski tidak diinjak. Salah satu anak tertangkap di balik tirai dan digantikan sebagai penjaga. Lalu ronde kedua dimulai. Mereka tidak menyadari bahwa jumlah langkah kaki yang terdengar lebih dari seharusnya. Dan ketika mereka semua bersembunyi, 1 dari mereka, tanpa sadar, bersembunyi berdampingan dengan sesuatu. 1 demi 1 ronde berlalu. Namun ada yang aneh. Salah satu dari mereka, si Raffi, mengaku mendengar napas di lemari yang seharusnya kosong. Napas berat, namun terlalu dingin untuk manusia. Raffi tidak berkata apa-apa. Ia mencoba mengabaikan, mengira itu hanya imajinasinya. Tapi setelah ronde ketiga, salah satu anak tidak muncul kembali. Mereka pikir ia bercanda, masih bersembunyi. Mereka mencarinya selama 15 menit, lalu sejam. Tapi tak ada jawaban, tak ada suara. Senter diarahkan ke tiap sudut rumah, namun semua tampak sama. Kosong, tua, sunyi. Namun yang membuat mereka panik bukan sekadar hilangnya seorang teman. Tapi saat mereka berkumpul di tengah ruang tamu, mereka menghitung jumlah mereka yang berdiri. 6, termasuk si yang hilang. Tapi salah satu dari mereka bukan siapa-siapa. Tubuh mereka membeku. Tidak satu pun berani bicara. Mereka hanya berdiri melingkar, senter di tangan bergetar. Tidak ada yang tahu siapa yang bukan bagian dari kelompok mereka. Wajah mereka satu persatu diperhatikan, namun samar dalam gelap. Dan ketika salah satu dari mereka mencoba menyapa yang lain, sosok tambahan itu menghilang begitu saja. Lenyap di balik tirai. Udara berubah dingin, lebih dingin dari sebelumnya.
Mereka akhirnya sadar, permainan ini telah memanggil sesuatu yang seharusnya tidak dibangkitkan. Mereka mencoba keluar, tapi pintu rumah tidak terbuka. Jendela terkunci rapat. Ponsel kehilangan sinyal. Baterai cepat habis seperti dihisap. Rumah itu berubah seperti penjara. Jam dinding berputar mundur. Cermin memantulkan bayangan yang bergerak sendiri. Lantai kayu tampak seperti berdetak, seolah rumah memiliki detak jantung sendiri. Mereka terperangkap dalam dimensi yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang mengundang. Dan mereka telah melakukannya lewat permainan bodoh bernama petak umpet. Malam terasa panjang. Satu persatu anak mulai melihat penampakan. Seorang gadis mengenakan baju putih compang-camping, berdiri terbalik menempel di langit-langit. Seorang pria tua tanpa wajah muncul di ujung lorong lalu menghilang. Suara tawa anak kecil terdengar dari dalam lemari yang telah dipaku. Mereka mencoba saling menjaga, tetap berkumpul, tapi entitas itu lebih cerdas. Ia memisahkan mereka lewat tipu daya, meniru suara mereka, membisikkan nama masing-masing, mengetuk dari dalam dinding. Satu anak ditemukan di kamar mandi, tenggelam dalam bak yang kering. Matanya terbuka, menatap langit-langit, namun bibirnya tersenyum. Yang lain ditemukan berdiri di pojok ruang makan, tubuhnya tidak bisa digerakkan, matanya hanya menatap ke satu sudut ruangan. Ketika didekati, tubuhnya jatuh seperti boneka kain. Mereka tidak tahu siapa yang masih hidup, siapa yang sudah tidak sepenuhnya manusia. Keesokan paginya, hanya 2 anak yang ditemukan oleh warga desa yang curiga karena lampu rumah menyala sendiri. Mereka duduk di ruang tamu, memeluk lutut, kedinginan, tidak berbicara, tidak bergerak. Mata mereka kosong. Ketika ditanya, mereka hanya menulis satu kalimat di lantai berdebu. Kami bermain petak umpet, tapi jumlah kami lebih dari 6. Pencarian dilakukan, namun rumah itu menunjukkan ruangan-ruangan yang berbeda dari denah aslinya. Lorong yang tak pernah ada muncul, lemari yang tertutup sejak puluhan tahun, tiba-tiba terbuka. Tidak ada yang ditemukan, hanya mainan-mainan tua, boneka kayu dengan wajah gosong, dan tulisan di dinding. Aku ingin ikut bermain. Warga desa menutup kembali rumah itu. Mereka meletakkan sesajen dan membakar dupa setiap malam Jumat. Tidak ada yang berani mendekat lagi. Namun sejak saat itu, setiap malam gelap, kadang terdengar suara anak-anak berlari-lari dan suara hitungan dari balik pohon. 1, 2, 3, aku datang. Dan sejak saat itu pula, beberapa anak dari desa tetangga hilang tanpa jejak. Setelah mengatakan mereka akan bermain petak umpet malam hari. Semuanya meninggalkan jejak yang sama, 6 pasang sandal, dan bayangan ke-7 di foto terakhir. Petak umpet bukan sekadar permainan. Ia adalah ritual yang membuka celah. Dan jika dilakukan di tempat yang salah, ia mengundang mereka yang terperangkap di balik waktu. Mereka yang dahulu pernah bermain, dan tidak pernah berhenti. Jika kau pernah bermain petak umpet dan merasa seperti ada yang mengikutimu, mungkin itu bukan perasaan. Mungkin seseorang masih bermain bersamamu. Dan mungkin jumlah kalian bukan 6. Jadi, lain kali kau bermain petak umpet, terutama saat malam hari. Pastikan jumlah temanmu benar-benar kau kenali. Pastikan tak ada yang menyusup diam-diam. Karena jika kau melihat bayangan ke-7, jangan tanya siapa dia. Jangan pernah berpaling, dan jangan pernah menghitung ulang. Karena begitu kau menyadarinya, dia juga akan tahu bahwa kau sadar akan kehadirannya. Dan ketika itu terjadi, giliranmu yang akan bersembunyi. Tapi kali ini, tak ada yang akan mencarimu.